Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Senin Putri Intan dapat menemui Anda dalam program Unhas Talk. Nah, pada episode kali ini kita bakal membahas salah satu tema yang sangat menarik dan juga krusial, yaitu tentang gimana sih cara menjaga marwah hakim melalui program klinik etik dan advokasi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentu senang gak sendiri karena di studio saat ini kita sudah kedatangan narasumber. Ada Andi Ahmad Al-Farabi selaku Ketua Program KEA 2023. Halo Kak Abi, apa kabar? Ya, ini akan dipanggil Kak Abi atau gimana nih? Bisa Kak. Oke, Kak Abi ya. Nah baik, Kak Abi tentu nggak sendiri juga karena sudah ada representatif perempuan, yakni Nur Sabrina, selaku anggota dari program KEA 2023. Halo Kak Sabrina, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Jadi terima kasih sebelumnya sudah menghadiri undangan dari Unhas TV. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas sesuai tema yang sudah dibahas di awal gitu ya, tentang gimana sih cara menjaga marwah hakim melalui program klinik etik dan advokasi. Nah, mungkin pemirsa Unhas TV juga masih banyak nih yang belum tahu dan penasaran, pengen tahu dilanjut soal program KEA itu sendiri. Dari Kak Abi dulu nih, bisa dijelasin secara umum aja gimana program KEA dan juga di Fakultas Hukum itu sendiri. Baik Kak, sebenarnya program klinik etik dan advokasi ini merupakan sebuah program pembelajaran terkait dengan teori dan juga praktik dalam menjaga perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim yang diinisiasi langsung oleh Komisi Yudisial bersama beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Total untuk sekarang itu ada 9 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Komisi Yudisial. Berarti memang bukan cuma Fakultas Hukum Unhas saja nih ya Kak, yang diinisiasikan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan Komisi Yudisial. Oke, dan dari Kak Sabrina, menurut Kak Sabrina perspektifnya melihat program yang ada saat ini, khususnya di Fakultas Hukum gimana nih Kak? Iya, jadi terkait dengan KEA sendiri nih, sebenarnya yang diprakarsai oleh KY itu sebenarnya sesuai dengan amanat dari konstitusi kita sebenarnya, di mana KY itu berhak untuk melakukan perlindungan hakim. Nah, salah satunya memprakarsai adanya klinik etik dan advokasi ini, dan menurut saya ini merupakan langkah yang sangat bagus untuk memasifkan dan memaksimalkan fungsi KAYA tersebut. Oh iya, baik. Berarti memang untuk menjalankan fungsinya juga ya, jadi bekerja sama dengan Fakultas Hukum dan bukan cuma Unhas juga, tapi mereka pengen mahasiswa menjadi perpanjangan tangan dari KAYA itu sendiri untuk mensosialisasikan, mengedukasi ke masyarakat gitu ya Kak. Oke, baik. Dari Kak Abi sendiri, secara umum tugas dan fungsi teman-teman dan peserta KAYA ini seperti apa sih Kak? Baik Kak, untuk itu fungsi dari dan juga tugas sebagai peserta klinik etik dan advokasi khususnya di Fakultas Hukum ini yaitu menyelesaikan seluruh program, baik dari program kajian karena ada beberapa tahapan Kak, program kajian, laboratorium, dan juga pengabdian masyarakat. Jadi semua peserta ini dituntut untuk dapat menyelesaikan seluruh program itu dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan dari program-program tersebut untuk dapat diselesaikan secara baik dan juga terlaksana dengan sempurna Kak. Wah, baik. Tuntutannya agak berat ya, tapi ini yang menjadi motivasi buat teman-teman semua buat menjalankan program dengan baik dan maksimal ya. Ya, baik. Dari Kak Sabrina, selain program dari kajian itu, apa aja sih yang dilaksanakan oleh teman-teman di KEA sendiri? Iya, jadi ada beberapa program sebenarnya yang dilakukan oleh KEA, sama seperti yang disebutkan Kak Abi sebelumnya, bahwa ada melakukan kajian, terus yang kedua adalah melakukan pengabdian masyarakat, di mana kita tuh mulai untuk terjun langsung ke masyarakat terkait dengan bagaimana sih sebenarnya perspektif hakim di mata masyarakat, seperti apa marwah hakim di masyarakat, dan kemudian yang akan kita lakukan adalah terkait dengan observasi lapangan keamanan, terkait dengan bagaimana sih keamanan di pengadilan, apakah memang telah memenuhi standarisasi yang sudah ditetapkan atau bagaimana. Jadi itulah yang kemudian kami lakukan ketika kemudian terjun ke lapangan. Menarik banget ya, berarti teman-teman juga sangat aktif, tidak hanya serta-merta menerima amanah, tapi juga menjalankan amanah itu dengan baik. Wah, sebelum melangkah lebih lanjut nih, saya juga punya pertanyaan terkait gimana, apa sih yang sebenarnya menginisiasi Komisi Yudisial kemudian akhirnya mengadakan program klinik etik dan advokasi. Dari Kak Abi dulu tuh, Kak Abi. Baik Kak, sebenarnya ini merupakan program yang dimana KY itu merujuk pada peraturan KY nomor 8 tahun 2013 yang diinisiasi oleh KY dalam tentang advokasi hakim. Setelah itu KY sendiri mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan, salah satunya mengadakan
program kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi Fakultas Hukum yang ada di Indonesia untuk melaksanakan program klinik etik dan advokasi ini. Itu dimulai pada awalnya pada tahun 2015 yang diikuti oleh 6 perguruan tinggi Fakultas Hukum, dan setelahnya itu berlanjut sampai sekarang, Kak. Iya, berarti ini tahun keberapa nih kalau boleh tahu? Kalau ini mungkin tahun ke-7, Kak, kalau tidak salah. Dan Universitas Hasanuddin masih terus berkolaborasi ya, tidak menutup pintu gitu ya, kemungkinan untuk bekerja sama dengan Komisi Yudisial itu sendiri. Baik, terkait Komisi Yudisial dan juga program yang diadakan di Fakultas Hukum, tanggapan dari teman-teman seperti apa sih menyambut program semacam ini? Apakah memang mereka antusias? Bagaimana ketika penyeleksiannya mungkin? Ini teman-teman diseleksi atau gimana nih untuk menjadi peserta? Diseleksi. Diseleksi. Jadi Kak Sabrina, menurut Kak Sabrina proses penyeleksiannya itu seperti apa, dan sebenarnya orang-orang yang dipilih menjadi peserta ini kriterianya apa aja sih? Iya, jadi memang proses penyeleksian menurut saya itu cukup ketat sih untuk masuk ke dalam program klinik etik dan advokasi, khususnya di Fakultas Hukum sendiri, karena ada beberapa tahapan seleksi yang harus ditempuh, mulai dari tahapan wawancara yang kemudian dilakukan oleh para mentor, khususnya dosen Fakultas Hukum Unhas, di mana pertanyaan-pertanyaannya ya cukup sering juga. Terus kemudian ditanyakan terkait dengan bagaimana track recordnya dalam kepenulisan dan lain sebagainya, karena ini kan kita merepresentasikan KY untuk terjun ke masyarakat, sehingga penyebarluasan informasi itu melalui kami sebagai wadahnya, sehingga proses penyeleksiannya harus ketat. Kami dari banyaknya mungkin yang mendaftar ke dalam klinik etik dan advokasi, hanya terpilih 20 orang saja untuk melewati proses penyeleksian, dan tentunya diminta secara tegas untuk berintegritas tentunya selama mengikuti program ini. Wah, keren sekali. Berarti saya juga mau ucapin selamat nih buat teman-teman yang akhirnya terpilih menjadi peserta KEA 2023, dan ya untuk generasi-generasi selanjutnya sudah seharusnya nih menjadikan Kak Albi, juga Kak Sabrina dan teman-teman KEA lainnya sebagai contoh yang bisa ditiru ya ke depannya, biar mereka juga ada motivasi untuk menjadi regenerasi selanjutnya gitu ya, Kak. Oke, baik. Terkait tujuan dari ini ya, dilaksanakannya KEA, kan tadi udah dijelasin juga nih bahwasannya memang KEA ini adalah program perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial untuk ke masyarakat gitu ya, untuk menyentuh masyarakat. Sejauh ini masyarakat menyambut seperti apa sih Kak program KEA sendiri? Ya, terkait dengan sambutan dari masyarakat itu cukup antusias, Kak, karena juga berhubung dari kami terjun lapangan untuk mengadakan pengabdian masyarakat itu, Kak, kami bertemu langsung dengan beberapa masyarakat dan juga pegawai-pegawai yang ada di peradilan itu. Kami menanyakan terkait dengan PMKH itu sendiri serta tata tertib yang ada di persidangan. Nah, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan PMKH itu, dan juga pegawai peradilan itu pun masih kurang pemahaman terkait dengan PMKH. Oleh karena itu kami terjun langsung untuk memberikan sosialisasi terkait bagaimana itu PMKH, apa-apa hal-hal yang berkaitan langsung dengan PMKH, serta bagaimana tata tertib yang ada di persidangan, sehingga antusiasnya masyarakat itu dengan kami itu juga cukup baik, menerima kami dengan baik untuk dapat memberikan pemahaman lebih lanjut terkait dengan program dari klinik etik ini. Oke, baik. Jadi memang antusias masyarakat juga sangat baik ya untuk menyambut program semacam ini, karena ada banyak ternyata masyarakat di luar sana belum paham gitu ya. Nah, khususnya juga masih penasaran, sebenarnya pengen tahu apa sih PMKH dan COC yang tadi sempat di-spill. Tapi sebelum itu, kita sudah ada pertanyaan juga nih dari pemirsa Unhas TV. Berikut tayangan videonya. Baik, saya akan bertanya kepada Saudara Andi Ahmad Al-Farabi, yaitu bagaimana program klinik etik dan advokasi dapat membantu menjaga marwah hakim dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ya, baik. Jadi itu pertanyaan untuk Kak Andi Ahmad Al-Farabi dari Saudara Andi. Silakan, bisa langsung dijawab, Kak. Bagaimana program kayak ini dapat menjaga marwah hakim itu memang sangat penting, karena bagaimanapun kami ini telah dibekali ilmu berdasarkan kajian yang telah kami lakukan selama 4 kali berturut-turut dengan materi-materi yang berhubungan langsung dengan PMKH, kode etik persidangan, tata tertib persidangan, serta sistem peradilan. Nah, itu memudahkan dari Komisi Yudisial sendiri untuk mengkampanyekan dengan melibatkan kami selaku kader-kadernya ataupun sebagai duta dari Komisi Yudisial untuk memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana itu PMK di masyarakat, bagaimana
terkait dengan tata tertib untuk persidangan itu sendiri. Jadi kami membantu dalam menjaga marwah hakim dalam bentuk advokasi itu sendiri dengan mensosialisasikan dan juga memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana tata cara pelaporan ketika adanya PMKH itu sendiri di masyarakat. Ya, baik. Menarik nih untuk menjaga marwah hakim. Kenapa sih marwah hakim harus dijaga? Silakan Kak Abi. Nah, baik Kak, ini merupakan salah satu hal yang penting kita garis bawahi bagaimana cara untuk menjaga marwah hakim. Karena salah satu untuk mencari marwah hakim itu agar tidak mencegah terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan, keluhuran, dan martabat hakim itu sendiri. Karena itu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kenapa perlu dicegah adanya PMK itu sendiri. Yang pertama itu karena dapat merusak citra dari profesi hakim itu sendiri, karena ini akan berkaitan langsung bagaimana ketika hakim melaksanakan tugasnya selaku pemberi keadilan, dan juga ini untuk menjaga kredibilitas dari hakim itu sendiri. Juga yang kedua untuk menjaga keamanan dari hakim itu sendiri, karena PMKH ini dapat berpotensi besar untuk menimbulkan kekerasan terhadap hakim itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga itu menjaga keadilan dari hakim itu sendiri. Bagaimana hakim dalam memutuskan perkaranya itu dapat memberikan tuntutan yang seadil-adilnya. Oh iya, baik. Menarik nih. Jadi memang hakim tuh perannya di pengadilan sangat krusial, teman-teman. Jadi marwahnya pun juga harus dijaga, dan di sini peran komisi yudisial hadir gitu ya. Dan apalagi teman-teman dengan adanya program KEA juga jadi terlibat langsung dan jadi tahu lebih dalam lah ya daripada masyarakat di luar sana yang mungkin masih belum begitu paham soal kenapa harus dijaga. Dan terima kasih Kak Abi atas penjelasannya. Baik, pertanyaan kedua juga masih ada nih dari pemirsa Unhas TV. Berikut tayangannya. Oke, pertanyaan ini ditujukan kepada Saudari Sabrina. Menurut Saudari, apa sih yang menjadi latar belakang lahirnya program klinik etik dan advokasi oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia? Ya baik, jadi pertanyaannya ditujukan kepada Kak Sabrina. Silakan Kak Sabrina. Iya, jadi apa sih sebenarnya latar belakang KEA ini untuk dibentuk oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia? Jadi sebenarnya kalau dilihat berdasarkan based on data, bahwasannya Komisi Yudisial Republik Indonesia itu sendiri mencatat bahwasannya ada 17 kasus, hampir 17 kasus setiap tahunnya terkait dengan perbuatan merendahkan kehormatan hakim atau PMKH itu sendiri. Nah, mungkin menjadi akan hal tersebut lahirnya terkait dengan Perkaya tahun 2013 terkait dengan advokasi hakim, maka lahirlah KEA ini sebagai perpanjangan tangan untuk meminimalisir terjadinya perbuatan-perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim itu sendiri. Oke, jadi memang ada kasus-kasus semacam itu ya Kak yang terjadi di pengadilan dan mungkin masih banyak yang tidak tahu atau tidak peduli mungkin sebenarnya ya. Dan dengan adanya teman-teman ini menjadi suatu langkah bijak, langkah awal yang baik untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa hal-hal semacam ini tidak seharusnya dilakukan apalagi di ruang pengadilan gitu ya Kak. Oke, baik. Itu tadi mungkin pertanyaan dari pemirsa Unhas TV. Nah, selanjutnya saya masih penasaran, pengen tahu lebih dalam lagi soal PMKH dan juga COC. Dari Kak Sabrina lebih dahulu mungkin, dari PMKH itu apa sih Kak? Iya, jadi sebenarnya PMKH itu istilah baru sebenarnya dari Komisi Yudisial. Istilah yang sebelumnya yang sering digunakan itu adalah COC atau Contempt of Court. Di mana kalau berbicara terkait PMKH atau perbuatan merendahkan kehormatan hakim, bahwasanya PMKH itu jauh lebih spesifik terkait dengan perbuatan-perbuatan yang memang khususnya untuk dari menyerang hakim dari segi profesi hakim itu sendiri. Namun ketika kemudian dibandingkan dengan Contempt of Court atau COC, sebenarnya Contempt of Court itu cakupannya lebih luas, di mana COC itu bisa saja menyangkut terkait dengan perbuatan yang terkait dengan mulai dari pendaftaran persidangan itu sampai berakhirnya yang kemudian diakhiri dengan adanya putusan hakim itu sendiri. Jadi COC lebih luas cakupannya baik terkait dengan pengadilan maupun pejabat-pejabat yang di dalamnya. Sedangkan kalau berkaitan dengan PMKH cakupannya terkait dengan dari segi profesi hakim itu sendiri. Oke, jadi perbedaan mendasarnya memang dari pelaksanaan fungsinya gitu ya. PMKH dia lebih ke profesi hakimnya, terus COC dia lebih ke pengadilannya gitu. Ya baik, dari Kak Abi sendiri terkait ketika masyarakat mendapati misalkan kasus-kasus di pengadilan ternyata mereka menganggap ini adalah perbuatan PMKH nih kayaknya atau COC mungkin ya, dan mereka masih bingung nih
ada nggak sih tips dan trik dari Kak Abi sendiri, gimana cara ngebedain ketika masyarakat ada di sana, ataukah memang mereka hanya perlu untuk melaporkan saja untuk tindak lanjutnya penetapannya ini masuknya PMKH atau COC, itu kembali ke Komisi Yudisial mungkin? Gimana Kak Abi? Jadi benar sekali Kak, terkait dengan pelaporan itu sendiri sebenarnya dari KAI sendiri itu melakukan 2 tahapan. Yang pertama itu terkait dengan informasi, di mana KAI terjun langsung untuk mencari informasi terkait dengan PMKH. Selanjutnya itu pelaporan. Nah, pelaporan ini dapat berupa aduan tertulis yang diberikan kepada Komisi Yudisial itu sendiri, dengan bagaimana orang-orang siapa saja yang berhak untuk mengajukan pelaporan tersebut atau aduan tersebut. Itu ada beberapa hal yang itu pihak dari hakim itu sendiri yang mengalami langsung terkait dengan PMKH, dan yang kedua itu pegawai peradilan, yang dimana ketika mengetahui terjadinya PMKH yang di lingkup peradilan bisa langsung diadukan oleh pegawai peradilan itu kepada Komisi Yudisial dalam bentuk tertulis, serta masyarakat yang mengalami maupun mengetahui terkait dengan pelaku PMKH itu sendiri. Jadi tahapan itu pun langsung kita tunjukkan kepada Komisi Yudisial, maupun bisa langsung juga kita serahkan kepada kepolisian, lalu kepolisian bekerja sama dengan Komisi Yudisial dalam menangani kasus PMKH itu sendiri. Baik. Berarti memang ketika masyarakat mendapati kasus yang terindikasi gitu berpotensi sebagai perbuatan PMKH ataupun COC, mereka harus melaporkan ke Komisi Yudisial gitu ya Kak. Nah kalau mereka misalkan belum tahu nih, apakah ada mekanisme lain selain pelaporan ke Komisi Yudisial, misalkan ke kepolisian, mungkin karena kita tidak menutup mata gitu ya, yang paling banyak sekarang bersentuhan langsung sama masyarakat tuh kepolisian gitu. Apakah boleh menggunakan jalur tersebut? Silakan Kak Sabrina. Iya, kalau kemudian jalur lain selain dari Komisi Yudisial, pelaporannya itu bisa dilakukan ke kepolisian sebenarnya. Jadi KAI bersama dengan lembaga-lembaga lain itu melakukan koordinasi. Baik itu KAI mengkoordinasikan ke kepolisian langsung, ataukah kemudian KAI yang akan nanti mengkoordinasikan ke pihak badan pengawas di Mahkamah Agung. Kemudian ya, hal itulah karena memang mungkin yang kita sadari saat ini bahwasannya ketika kemudian telah menyangkut penyerangan-penyerangan, kemudian tindak pidana yang berlebihan, maka kemudian masyarakat lebih cenderung melaporkan ke kepolisian. Tetapi tidak menutup kemungkinan KAI sangat membuka pintu bagi orang-orang atau yang merasa terkait dengan ada nih terindikasi PMKH, maka KAI lah yang kemudian mampu untuk mengkoordinasikan juga hal tersebut dengan lembaga-lembaga lain. Oke, baik. Jadi selain ke Komisi Yudisial, masyarakat juga bisa mengajukan ke kepolisian ya ternyata Kak. Wah, ini menarik nih, informasi yang sangat menarik buat pemirsa Unhas TV juga ketika ngalamin sesuatu yang dilihat atau didengar atau mungkin dapat informasi dari luar yang terindikasi perbuatan PMKH ataupun COC, mereka seharusnya berbondong-bondong nih untuk ke Komisi Yudisial ataupun ke kepolisian, karena mereka juga welcome banget ya Kak, berarti menerima segala bentuk aduan. Oke, baik. Jadi untuk terkait gimana cara menjaga marwah hakim ini sebenarnya menjadi tanggung jawabnya itu siapa aja sih Kak? Selain masyarakat, selain kepolisian dan juga Komisi Yudisial, apakah memang ini juga menjadi tanggung jawab masyarakat secara umum nih atau gimana? Nah, jadi benar sekali Kak, ini merupakan tanggung jawab bagi setiap masyarakat, baik yang mengetahui maupun mendapat informasi terkait dengan PMKH itu. Karena ini penting untuk diketahui bahwasanya setiap lapisan unsur masyarakat itu penting untuk melaporkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu proses pengadilan maupun dari keamanan hakim itu sendiri. Sehingga itu perlu adanya peran dari masyarakat itu sendiri dalam melakukan aduan ataupun laporan kepada Komisi Yudisial maupun kepolisian untuk dapat mencegah terjadinya PMKH itu sendiri. Oke. Ngomongin soal gimana mereka mengadukan dan juga yang menjadi tanggung jawabnya itu adalah tidak hanya kepolisian dan KAI, tapi juga ternyata masyarakat secara umum bertanggung jawab gitu ya. Berarti kedepannya nih bakal ada nggak sih kemungkinan bahwasannya nanti masyarakat juga diberikan program-program semacam kayak ini mungkin, atau seperti apa? Silakan Kak Sabrina, gimana? Apakah memungkinkan nih program kayak hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya menyasar ke mahasiswa aja? Ya, mungkin kedepannya mungkin aja ya bakalan dilakukan karena mungkin bakalan bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan mungkin ya salah satunya seperti yang kita lihat sekarang bahwasannya KAI melakukan langkah itu dengan memulai merangkul para akademisi untuk menjadi bagian dari klinik etik dan advokasi saat ini. Oke, baik. Ada banyak kemungkinan baik nih pemirsa Unhas TV, bahwasannya kedepannya Komisi Yudisial juga lagi gencar-gencarnya mencari
para perpanjangan tangan, para representatif di masyarakat juga di mahasiswa untuk mengedukasi mereka dan untuk sama-sama aware tidak hanya dari kalangan mahasiswa tapi dari kalangan masyarakat secara umum juga ya Kak. Oke, baik. Terkait efektivitas program Komisi Yudisial yaitu program klinik etik dan advokasi, menurut Kak Abi seberapa efektif sih hal tersebut? Jadi menurut saya program dari klinik etik dan advokasi ini sangat menarik karena bagaimana ada beberapa luaran yang nantinya akan diberikan ketika program klinik etik ini berjalan sampai sekarang. Di antaranya sudah ada publikasi opini populer yang dilakukan oleh setiap peserta klinik etik dan advokasi, dan itu pun tidak bukan hanya di media-media lokal saja tapi di media nasional seperti Kumparan, Kompasiana, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu luaran yang sangat efektif dari program klinik etik dan advokasi ini, dan juga ada beberapa kegiatan diantaranya konten. Nah, konten-konten itu diupload di media sosial klinik etik dan advokasi Fakultas Hukum Unhas. Nah, di situ berkaitan dengan bagaimana terkait dengan PMKH, tata tertib persidangan, dan lain-lain itu dan sebagainya. Oleh karena itu ini merupakan salah satu luaran juga yang sangat efektif dalam mengkampanyekan. Nah, dan juga ada pengabdian secara langsung di masyarakat. Misalnya, yaitu yang kemarin kami lakukan itu ada 2 pengadilan yang kami laksanakan terkait dengan bagaimana mengkampanyekan PMKH itu sendiri. Di antaranya itu Pengadilan Negeri Agama dan Pengadilan Negeri Sungguh Minasagua. Nah, itu merupakan salah satu yang paling efektif karena kita langsung terjun one on one dengan masyarakat dalam mengkampanyekan PMKH itu sendiri, Kak. Oke, nah setelah bersentuhan langsung dengan masyarakat, pasti teman-teman mendapati sesuatu yang mungkin tidak sesuai nih dengan ekspektasi. Menurut Kak Sabrina seperti apa? Ketika terjun langsung di lapangan dengan teori yang teman-teman sudah terima, apakah ada perbedaan mendasar atau seperti apa Kak? Iya benar, ternyata juga ketika kemudian kita mulai terjun di masyarakat, masih ada saja sih sebenarnya yang ditemukan terkait dengan pro dan kontra, terkait dengan arah sebenarnya kayak ini ingin membawa kemana sih dalam rangka menegakkan atau menjaga kehormatan dan keluhuran kehormatan hakim. Tetapi tentunya kami dari Klinik Etik dan Advokasi tidak menutup dan bukan berarti kami tidak ingin mendengarkan pendapat-pendapat masyarakat yang kontra terkait dengan materi-materi yang kemudian kami sampaikan, tetapi kami berusaha mendengar, kami berusaha untuk menjadikan ini ajang sharing dan kemudian menjadi saran yang kemudian mampu kita bawakan ke Komisi Yudisial sehingga ke depannya bakalan ada perbaikan-perbaikan tentunya, baik itu mulai dari perspektif sudut pandang mungkin terkait dengan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim itu sendiri. Oke, baik. Jadi memang ada perbedaan ya Kak ketika teori sama praktiknya itu seperti apa dan kemudian bagaimana mereka menanggapi ketika kita turun. Tapi sejauh ini apakah disambut, tadi disampaikan bahwa disambut dengan baik, tapi apakah ada perbedaan setelah sebelumnya mereka mungkin tidak tahu menjadi tahu misalkan. Nah itu teman-teman bagaimana cara mengukurnya, indikator keberhasilannya misalkan? Baik, itu kita lihat bahwasanya ketika kita menyampaikan hal tersebut, di mana ketika kita mensosialisasikan terkait PMKH yang sebelumnya dari pegawai pengadilan itu sendiri dan juga masyarakat itu tidak mengetahui terkait bagaimana itu pelaporan untuk mengadukan terkait dengan PMKH itu berakibat bahwasanya para masyarakat yang telah mengetahuinya itu lebih tahu terkait dengan PMKH, dan juga kita lihat bahwasanya setelah kita mengkampanyekan hal tersebut, banyak masyarakat yang antusias untuk dapat memberikan juga pemahaman kepada masyarakat sekitar lainnya dengan perpanjangan tangan dari kami, dan itu juga sangat bermanfaat untuk pegawai pengadilan yang awalnya belum mengetahui terkait dengan PMK, itu lebih mengetahui dan juga dapat memberikan opsi dalam penyaluran terkait dengan PMK itu sendiri, dengan memberikan juga langsung pemahaman terkait dengan masyarakat yang datang ke pengadilan, dan pegawai yang telah kami lakukan pengetahuan terkait dengan PMK itu sendiri dapat memberikan juga pemahaman terkait dengan para peserta sidang, di mana pegawai ini sendiri pun dapat mengajukan terkait dengan apakah telah terjadi PMKH di dalam persidangan ataupun di luar persidangan itu sendiri. Baik, menarik sekali nih pembicaraan kita hari ini karena memang membahas hal-hal yang krusial dan juga informatif gitu ya untuk teman-teman semua, untuk pemirsa Unhas TV. Nah, dari Kak Sabrina sendiri, apakah melihat permasalahan yang ada di masyarakat yang kemudian terutama di pengadilan itu sendiri, apakah ada solusi dari Kak Sabrina selaku peserta dari program Klinik Etik dan Advokasi?
Iya, terkait dengan solusi, kemudian pastinya kami menyampaikan solusi-solusi ketika kemudian para peserta sidang, utamanya mereka yang benar-benar memiliki perkara, orang yang sedang berperkara, tentunya ini kan menjadi sasaran objek utama sebenarnya, karena seringkali PMKH datang juga dari para peserta sidang yang sedang berperkara karena mereka tidak puas dengan apa yang kemudian diputuskan oleh hakim. Oleh karenanya, kami memberikan solusi bahwasannya Bapak, Ibu, silakan kemudian ketika tidak sepakat dengan apa yang kemudian putusan hakim, silakan melakukan upaya hukum, baik berupa banding, kasasi, dan lain sebagainya. Karena tindakan yang kemudian sewenang-wenang itu merupakan hal yang kemudian tidak baik, yang justru akan menciderai marwah peradilan yang ideal itu sendiri. Kalau solusi dari Kak Sabrina tadi soal kita harus lebih gencar-gencar lagi nih untuk mensosialisasikan biar masyarakat juga lebih tahu. Nah, dari versi Kak Abi sebagai ketua program dari Klinik Etik dan Advokasi Fakultas Hukum Unhas, apa sih yang sebenarnya menjadi solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat atau khususnya mungkin dari mahasiswa gitu? Silakan Kak. Baik Kak, jadi mungkin yang saya pahami terkait dengan hal tersebut, jadi yang perlu kita lakukan itu dengan lebih tadi yang dikatakan oleh Sabrina sendiri, kita harus lebih gencarnya mensosialisasikan, bukan hanya bagi kita para peserta klinik etik dan advokasi ini, tapi juga ke seluruh unsur dari mahasiswa itu sendiri agar mengetahui terkait dengan PMKH ini sendiri, bagaimana tata tertib persidangan, dan juga bagaimana mereka mensosialisasikan selaku orang-orang yang nantinya akan berprofesi sebagai hukum di dalam hukum itu sendiri. Jadi mereka itu perlu sebenarnya ada pemahaman terkait dengan PMKH ini. Jadi mungkin bukan hanya bagi kami selaku yang mengikuti program ini, tapi bisa disampaikan kepada seluruh mahasiswa, khususnya pada mahasiswa Fakultas Hukum. Dan kami juga berharap bahwasanya program klinik etik dan advokasi ini bisa lebih luas digencarkan, bukan hanya baik di peradilan-peradilan yang menjadi tempat kami untuk mengkampanyekan, tapi di seluruh pengadilan itu pun kami perlu agar adanya kampanye untuk mencegah PMKH ini, karena berhubung juga kami masih terbatas terkait dengan kunjungan-kunjungan, maka kami perlunya itu program ini bisa lebih disebarluaskan lagi, bukan hanya untuk peradilan yang di Goa, tapi di seluruh Indonesia pun itu perlu, karena ini juga program kayak ini perlu ditambah terkait dengan perguruan tinggi yang mengikutinya, agar ya Kak lebih berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi khususnya di Kota Makassar itu sendiri, agar terciptanya para kader-kader anti PMKH itu sendiri di mahasiswa khususnya di masyarakat Kak. Wah, baik. Terima kasih Kak Abi atas solusi dan juga Kak Sabrina atas solusi yang telah diberikan kepada pemirsa Unhas TV, juga menjadi PR juga nih buat teman-teman dan pemirsa Unhas TV agar lebih aware, dan juga untuk KAIE sendiri yang kedepannya diharapkan dapat memperluas lagi kolaborasinya dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi, karena memang masih banyak hal-hal yang menjadi PR terutama di masyarakat yang masih awam terkait isu PMKH, COC, dan juga hal-hal mendasar terkait hukum gitu ya Kak. Baik, terakhir mungkin ada closing statement dari Kak Sabrina terlebih dahulu. Silakan Kak. Iya, terkait dengan kesempatan ini tentunya saya berterima kasih sekali. Jadi saya berharap dengan program klinik etik dan advokasi ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk ketika kemudian ada yang dirasa ingin dilaporkan dan lain sebagainya, namun kemudian tidak ingin ke Komisi Yudisial, tetapi ingin melalui perantara kami, itu kami sangat membuka kesempatan itu, karena kami ini merupakan perpanjangan tangan sebenarnya dari Komisi Yudisial, dan saya tentunya secara pribadi berharap bahwasannya kita ini masyarakat mari kemudian kita mulai menghargai orang lain, mulai menghargai para hakim untuk menjamin marwah peradilan yang ideal dan berintegritas tentunya. Baik, wah terima kasih Kak Sabrina atas closing statement-nya. Juga dari kami, apakah ada closing statement? Baik, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi Yudisial yang telah bekerja sama dengan Fakultas Hukum dalam menyelenggarakan klinik etik dan advokasi ini, khususnya di Fakultas Hukum. Ini sangat bermanfaat, bukan hanya sebagai kami para penerima program ini, tapi kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah kami bantu dalam perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial untuk mensosialisasikan terkait dengan konsep perbuatan melawan
atau merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, tata tertib persidangan, serta bagaimana kode etik persidangan itu sendiri. Jadi ini juga merupakan salah satu kegiatan di mana talk show ini merupakan salah satu upaya dalam kami mensosialisasikan terkait dengan PMKH itu sendiri, dan juga ini merupakan salah satu upaya kami dalam mengkampanyekan dan memberikan pemahaman terkait dengan mahasiswa di lingkup Universitas Hasanuddin dan juga masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui dan bagaimana tata cara untuk melakukan pelaporan ataupun aduan kepada Komisi Yudisial ketika menemukan adanya tindakan-tindakan yang menjurus pada PMK itu sendiri dan juga yang dapat mengganggu tertib dari persidangan itu sendiri. Baik, terima kasih Kak Abi dan juga Kak Sabrina atas closing statement dan juga kesediaannya untuk hadir bersama kami di talk show pada hari ini. Kami juga dapat mengambil kesimpulan nih bahwasannya memang ada banyak hal yang menjadi PR kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk lebih aware dan lebih peduli tentang kondisi hukum kita saat ini di Indonesia. Nah, kami juga sangat-sangat mendukung, memberikan support penuh terhadap program yang ada di Fakultas Hukum Unhas, yaitu program klinik etik dan advokasi, karena dengan program ini merupakan perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial kepada mahasiswa dan juga kemudian menyentuh kepada masyarakat, dan ini merupakan program-program yang sangat patut untuk dipertahankan, bahkan dilebarkan lagi nih sayapnya biar tercipta tujuan dari hukum itu sendiri, yakni untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Baik, demikian perbincangan kita pada sore hari ini. Saya Husnaini Putri Intan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.